Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sefa dari Nirmala Digital Labs. Di era digital saat ini, kebutuhan akan sistem yang terintegrasi semakin penting ya. Oleh karena itu, kami menghadirkan sebuah aplikasi yang dirancang untuk menyederhanakan berbagai proses dalam satu platform yang terpadu. Aplikasi yang kami buat dan kami inovasikan ini menghadirkan beberapa fitur core yang dapat membantu pelanggan untuk meningkatkan keterikatan pelanggan dengan menggunakan fitur loyalty program. Kemudian, ada sistem booking yang memudahkan pengelolaan reservasi serta layanan customer service yang siap membantu pelanggan secara lebih responsif dan efisien. Melalui solusi ini, kami harap dapat membantu meningkatkan loyalitas dan kemudahan customer agar semakin nyaman dalam menggunakan layanan bisnis kita. Sekarang, kita akan lanjut ke dalam proses demonstrasi aplikasinya. Setelah kita masuk ke dalam aplikasinya, pengguna akan disambut dengan tampilan onboarding yang dirancang sederhana dan informatif. Pada tahap ini, aplikasi memberikan gambaran singkat mengenai fitur-fitur utama yang tersedia, disertai dengan visual antarmuka yang memudahkan pengguna memahami cara kerja aplikasi secara keseluruhan. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan ke halaman login dan pendaftaran. Di sini, login bisa menggunakan phone number atau melalui email. Nah, untuk mendaftarnya, user bisa menggunakan nama lengkap, email address, phone number, dan password. Jadi, proses pendaftaran user atau pengguna tidak akan memakan waktu yang lama, karena proses registrasi ini cukup simpel. Sekarang, kita akan mencoba untuk masuk menggunakan nomor telepon. Di sini saya sudah mendaftar akun menggunakan nomor telepon yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu kita akan mengirimkan kode OTP. Nah, kode OTP ini nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS. Nah, sekarang kita tinggal masukin kode OTP yang sudah dikirimkan. Nah, di sini saya dapat kode OTP-nya itu 319. Nah, kita sudah masuk ke halaman home-nya. Sekarang kita akan mereview fitur-fitur core feature apa aja yang sudah ada di aplikasi ini. Sekarang, saya akan membahas fitur utama yang paling penting, yaitu adalah fitur loyalty management system. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana flow user dan admin dalam menggunakan fitur loyalty di aplikasi Hartono Signature ini. Sekarang, saya sudah masuk ke dalam dashboard admin dari kasir. Jadi di sini saya menggunakan akun kasir di Mercedes-Benz Service cabang Senayan ya. Di sini saya langsung aja buka tampilan POS-nya. Nah, di sini ada dua pilihan, ada new transaction atau new voucher ya. Jadi kalau misalnya new voucher ini ketika user mau meredeem voucher, tapi kalau new transaction ini ketika kita mau input transaksi dan masukin poin ke user gitu ya. Kita langsung aja mulai transaksi. Di sini kita langsung ada cabangnya, karena di sini akunnya Senayan, jadi langsung muncul Senayan aja gitu. Kita langsung lanjut ke next item. Di sini kita masukin kira-kira si usernya ini habis service apa gitu ya. Misalkan break and tire care. Kalau kita mau nambahin service baru custom, kita bisa tambahin, atau mau nambahin produk juga bisa kayak gitu. Cuman karena kita di sini hanya menggunakan satu item aja, jadi kita pilih satu, kita lanjut ke customer. Nah, di sini kita bisa pilih dia walk in atau dia punya member gitu ya. Kalau kita punya member, kita langsung aja masukin nama customer-nya, misalnya David. Ya, jadi di sini kita bisa input melalui nomor telepon atau dari nama aja. Atau kita juga bisa buatin member baru dari tampilan POS ini. Di sini kita langsung aja masukin David Pramono ya akunnya. Setelah itu kita langsung lanjut ke pembayaran. Nah, di sini kita masukin pembayarannya ini menggunakan apa ya? Contohnya di sini ada QRIS. Nah, setelah user bayar gitu, langsung buat struk. Nah, di sini langsung muncul ya kira-kira si usernya ini habis belanja apa aja, dan poin otomatis langsung menambahkan ke akun user David Pramono. Sekarang kita langsung balik lagi ke dalam tampilan aplikasinya dari David Pramono ya, dari akun David Pramono. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, di notifikasi ini udah ada poin add. Jadi langsung ada notifikasi bahwa poin kita sudah bertambah, dan kita juga bisa lihat di recent activity-nya. Nah, ini langsung menambah ya poin kita. Nah, jadi untuk loyalty ini itu benefitnya apa aja? Yang pertama, kita bisa dapetin beberapa privilege ya. Kita bisa nambahin privilege-nya dari tampilan admin dashboard. Contohnya di sini saya menyediakan fitur club ya.
Bench Club. Jadi ini di sini kita punya beberapa tier, ada silver, ada gold, ya, ada platinum dan ada diamond gitu. Jadi user setiap poinnya bertambah itu akan menambah privilege-nya juga. Dan di tiap current stat ini, di tiap tier ini punya benefitnya masing-masing gitu ya. Contohnya misalkan di sini kita bisa lihat, nah dia ada complementary pick up and delivery, dedicated courage, ada banyak. Kita bisa nambahin ini di dalam admin dashboard gitu, sesuai dengan preferensi kita. Di tiap tier mau ditambahin apa aja gitu. Kita juga bisa ngelihat kode kita di sini kalau misalkan kita mau mendatangi sebuah event dengan menggunakan credential user, kita juga untuk next development mungkin kita bisa kembangin ini. Setelah itu kita juga bisa menukar poin tadi dengan beberapa hadiah yang ada di sini gitu. Jadi nanti ini adalah sebuah item yang bisa kita tukerin untuk mendapatkan sebuah reward gitulah ya bagi customer gitu. Ini juga bisa kita tambahin juga di tampilan admin dashboardnya. Nanti saya akan tunjukkan ya bagaimana cara menambahkannya. Setelah itu kita juga bisa melihat beberapa offers ya di halaman home ini, dan yang nanti akan kita bahas. Nah, kurang lebih untuk tampilan dan feature loyalty seperti itu. Di halaman klub juga ada member experience juga, kalau misalkan ada mau event khusus buat member, kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang kita akan lanjut ke core feature berikutnya, yaitu booking. Sekarang saya akan langsung menunjukkan bagaimana cara fitur booking ini bekerja. Jadi yang pertama kita bisa masuk ke halaman booking di sini. Nah, nanti kita di sini bisa use my location. Nah, jadi langsung tahu nih aplikasinya, lokasi terdekat kita dengan cabang terdekat tuh di mana. Lalu di sini kita bisa melihat recommended workshop yang terdekat ya, dan ada poin-poin lainnya, ada list cabang lainnya yang mau kita pilih ya kalau misalkan mau lebih jauh, bebas. Misal kita mau di Mercedes-Benz Service Senayan, kita reserve appointment. Jadi di sini kita mau janji temu aja dulu, break and tire care atau langsung milih service-nya. Misalkan di sini saya mau ketemu dulu gitu ya. Nanti kita langsung milih available date-nya gitu, yang tersedia tanggal berapa aja. Misal saya milih tanggal 4 April, jam 10 yang tersedia gitu ya. Kita continue. Lalu ada daftar pendaftaran kita gitu ya, kira-kira udah bener atau belum, konfirmasi. Ada arrival guidance juga, kita confirm appointment. Setelah itu langsung ada tombol cek ya, kita bisa lihat di sini. Kita juga bisa back to home. Nah, langsung muncul nih di upcoming appointment-nya. Kita juga bisa reschedule maksimal 3 hari, dan kita bisa tentuin itu gitu. Di sini ada rules-nya ya, kita bisa ganti sebelum berapa jam sebelum service gitulah ya. Kita bisa reschedule untuk sekarang. Misalnya kita mau reschedule ke hari tanggal 6, kita confirm dan kita udah reschedule seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke tampilan dashboard adminnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke halaman booking management ya. Jadi di sini cabang aktif akun kita di Senayan. Jadi yang masuk juga dari user yang milih cabang Senayan. Di sini kita kalau misalkan usernya udah masuk, kita bisa langsung aja klik tanda hadir gitu. Nah, otomatis di halaman usernya tuh sudah hilang ya tampilan upcoming appointment-nya, karena sudah ditandai sebagai hadir seperti itu. Next, kita akan langsung bahas fitur utama kita lagi, yaitu customer service. Sekarang kita akan langsung masuk ke fitur selanjutnya, yaitu fitur contact support ya. Jadi contact support ini akan real time dengan admin, real time chat gitu. Kita bisa langsung buka customer support di halaman profil. Selanjutnya kita bisa melihat nih recent chat yang udah kita lakuin, cuman kita bakal lakuin start chat session lagi ya. Nah, misalnya kita pilih cabangnya itu di Service Center Senayan. Kita continue. Lalu misalkan kita mau service complaint gitu lah ya. Nah, nanti kita bisa langsung buka, di sini langsung muncul nih ya di tampilannya. Kita langsung open case. Nah, di sini langsung ketahuan nih. Langsung ketahuan si user ngechat apa ya. Misalkan please call me gitu. Nah, nanti di sini ketika kita udah request pengen call me gitu ya, kita bisa langsung mencet would you like to be connected by phone now. Ketika kita pencet, nanti langsung muncul tampilan seperti ini, tampilan user ya atau klien. Nah, langsung muncul nih nomor teleponnya untuk kita telepon, dan kita tinggal klik tombol button call customer, dan langsung otomatis
ketahuan number si customer ini berapa. Nah kayak gini, langsung real time ya. Kita juga bisa ngebales di sini, ngebales something. Nanti dia karena ini sedang call, jadi tidak terlihat ya di tampilan klien. Nah misalkan kita udah selesai, nah langsung kelihatan kan, langsung real time gitu. Misalkan kita udah selesai kontakan sama si advisornya, kita tinggal I have been contacted dan kita bisa langsung close this case. Ketika kita pencet close this case, kita bisa langsung ngerating gitu ya si kontak service-nya ini. Kita rate, kita misalkan 5 gitu ya, helpful advisor, submit, and then langsung selesai case-nya. Nah, langsung muncul nih secara real time seperti itu. Jadi ini udah serba real time dan untuk kontak supportnya itu kepantau semuanya di tampilan admin seperti itu. Sekarang kita akan lanjut masuk ke pembahasan bagaimana admin dashboard ini bekerja seperti itu ya. Sekarang kita akan lanjut ke dalam penjelasan admin dashboard secara keseluruhan. Jadi pertama untuk di transaction ini kita bisa lihat ya dalam 7 hari terakhir si adminnya ini dari tiap cabang gitu ya, si kasir itu udah melakukan berapa transaksi ya. Dan ini ada grafiknya. Itu ada support snapshot, ini adalah recent dari service advisor yang sudah menangani beberapa case dari customer. Nah, ini bisa dilihat ya di sini. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke halaman reports. Nah, di reports ini kita akan bahas dari segi data tampilan yang ditampilkan oleh si sistemnya. Itu kita bisa custom, bisa all branch dari cabang, atau kita bisa pilih cabangnya misalnya di Senayan atau di BSD seperti itu ya. Setelah itu kita bisa set juga di sini custom range-nya itu this month atau last year gitu ya. Kita bisa pilih juga sih, bisa kita custom gitu. Selanjutnya untuk POS report kita bisa export jadi Excel, kita bisa lihat di sini. Nah, ya kesini ketahuan gitu, dia udah nanganin berapa transaksi, dapat poinnya berapa, membernya siapa gitu ya. Nah, kelihatan nih. Setelah itu ada di supportnya. Untuk support ini adalah daftar dari service advisor yang sudah melakukan chat dengan customer service. Di sini akan ketahuan mulai dari cabangnya, nama customernya siapa, terus ratingnya berapa, feedbacknya apa, ini ketahuan semua seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas di offers. Ini adalah promo yang tampil di bagian sini aplikasinya. Nah, itu kita bisa tambahin melalui tampilan dashboard ini ya. Kita bisa add offer, kita bisa tambahin, kita bisa upload fotonya gitu ya. Upload foto baru, terus kita bisa nambahin data offernya biar langsung tampil ke halaman aplikasinya si user gitu. Contoh seperti ini. Nah, kita lihat nih, misalnya kita mau ngedit juga bisa. Nah, ini adalah yang udah muncul di tampilan aplikasinya. Contohnya seperti ini. Lalu untuk di bagian notification, nah ini kalau misalkan kita mau buat sebuah promosi gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita ada notifikasi di handphone kita, nah itu kita bisa nge-blast notifikasinya, ngirim notifikasinya dari dashboard sini. Gitu ya. Jadi kita tinggal masukin aja misalkan promo menarik gitu. Terus kita kirim message-nya apa untuk notifikasinya, misalkan dapatkan promo ini di tanggal sekian gitu. Nanti ketika kita kirim send blast, itu dia akan langsung masuk ke dalam aplikasinya gitu ya. Seperti ini contohnya nih. Seperti itu ya untuk penggunaan dari notification blast-nya. Selanjutnya untuk yang di rewards, nah ini untuk user di bagian loyalty ya. Kalau kita mau bikin sebuah item yang buat di redeem bagi user, kita bisa nambahin di sini. Nah, kurang lebih tampilannya ada di sini. Itu kita buat di admin di bagian reward seperti itu. Kita bisa nambahin ya, mulai dari title-nya, point cost-nya berapa gitu. Terus setelah itu untuk di bagian tire and park management, nah ini yang agak sedikit
banyak ya. Ini pertama ada tire. Seperti kita ketahui kan dia ada beberapa tire ya. Ada silver, gold, ya ada platinum, ada diamond gitu. Ini bisa kita tambahin lagi nih, misal kita mau nambahin tire baru gitu, misalkan champion atau anything gitu, kita bisa tambahin di sini. Nah setelah itu kita juga bisa ngedit nih untuk di bagian perknya. Jadi di tiap tire itu dia bisa ngapain aja, dapat benefit apa aja, itu bisa kita edit di sini gitu. Misalkan kita mau nambahin perk, kita mau set di sini eligible tire-nya apa, judulnya apa ya, contoh seperti ini. Kita bisa edit ya. Di sini bisa dilihat untuk cara penggunaannya seperti apa. Misalkan title-nya Airport Launch Access. Nah ini bisa kita ubah, bisa kita tambahin di bagian sini. Nanti dia akan muncul di bagian ini. Nah, jadi tiap yang ada di bagian club, loyalty club, ya, tire, benefit-benefitnya kayak perk itu bisa ditambahin di bagian admin sini. Seperti itu. Terus ada point roll juga, jadi kayak tiap transaksi itu dia dapat berapa poinnya, itu bisa kita tambahin di sini. Nah, jadi untuk tampilan yang ada di user, experience user itu bisa diatur di admin dashboard ini semua gitu. Nah, ini untuk workshop branch ini adalah cabang ya. Bisa kita mau nambahin cabang, misalkan kita mau nambahin di Bali, addressnya, jam bukanya, lokasinya di mana, available service-nya tuh kayak gimana. Nah itu bisa kita tambahin di halaman ini gitu. Jadi semua data yang ada di aplikasi bisa kita tambahin di halaman admin ini. Terus untuk yang di bagian service katalog, misalnya kita mau nambahin sebuah layanan gitu ya. Let's say kita mau nambahin body paint atau body correction, itu bisa kita set juga, mau ada title-nya, starting price-nya, dan kita juga bisa set ini mau kita taruh di cabang mana aja untuk layanan ini ya. Seperti itu. Nah itu yang selanjutnya di bagian internal account gitu. Nah di sini kita bisa manage role sama staff nih. Misalnya kita mau buat role baru, ya role-nya ini kira-kira namanya misalkan kita buat itu service advisor gitu. Nah service advisor ini kita setting cuma bisa ngebaca dashboard sama dia ngebaca nge-reply support ya. Nah ketika dia melakukan reply support, itu ketika muncul di halaman admin dashboard dengan akun role ini, itu dia cuma bisa ya yang kita tentuin aja di halaman ini gitu. Jadi kita bisa set ketentuan-ketentuan tiap karyawan atau tiap user yang ada di admin dashboard ini bisa ngapain aja melalui halaman super admin ini gitu. Jadi kita bisa atur sepenuhnya tiap akun tuh bisa ngapain aja. Oke gitu kira-kira. Nah itu kita masuk ke bagian add staff. Nah jadi kalau misalkan kita mau bikin akun staff di sini ya, kita mau bikin akun staff misalnya, terus kita mau bikin ini misalkan service advisor. Nah ini nanti bakal milih nih kira-kira di cabang mana aja kayak gitu untuk service advisor, atau misalnya kasir. Nah dia di cabang mana aja nih yang bisa ngakses si kasir ini gitu ya. Misalkan kita mau buat akun kasir untuk cabang Bandung, ya udah kita tinggal create account aja, ini langsung kebuat gitu. Jadi dia hanya bisa mengakses data yang ada di cabang Bandung seperti itu. Nah mungkin segitu dulu aja untuk penjelasan dari halaman admin dashboard. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fitur-fitur detail yang ada di dalam aplikasinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas fitur-fitur detail apa aja yang ada di aplikasi ini ya. Yang pertama ada referral. Di referral ini kita punya kode referral yang user bisa langsung daftar menggunakan kode referral kita. Nanti kita akan mendapatkan poin atau kita dapetin sebuah hadiah-hadiah lainnya gitu ya dari referral program ini. Seperti itu. Ini bisa kita share dan kita bisa share ke teman kita agar daftar juga seperti itu. Dan ini tadi untuk yang offers. Ya kita bisa melihat promo-promo apa aja yang ada di sini, ada di aplikasi ini, ada di toko gitu ya. Kita bisa melihat promo-promonya. Selanjutnya untuk activity, ini kegiatan kita di selama menggunakan Hartono Signature ya. Kita nuker poin, kita service, itu ketahuan semua di sini. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk yang di bagian event, ini adalah upcoming event kalau misalkan Hartono Motors mau ngadain event dan mau menginvite member-members Hartono Signature ya. Selanjutnya di bagian service, ini juga untuk
booking. Kita tadi udah praktekin sebelumnya ya. Dan di halaman profil ya seperti biasa ya, kita bisa edit profile, kita bisa lihat recent transaction kita, jadi semuanya itu ke tracking. Dan kita bisa ada FAQ-nya juga di sini, ini bisa kita custom, dan ada pengaturan notifikasi dan dark mode seperti itu. Mungkin segitu dulu dari penjelasan aplikasi Hartono Signature. Jikalau ada perubahan dan ada tambahan feature dan lain-lain, kita bisa diskusikan bareng-bareng, dan saya harap pelanggan agar lebih loyal lagi gitu ya, experience-nya lebih keren lagi seperti itu di kedepannya. Sebagai penutup, perlu kami sampaikan bahwa konsep aplikasi yang telah dipresentasikan ini masih berada dalam tahap pengembangan awal. Seluruh fitur, alur pengalaman pengguna, hingga pendekatan desain yang ditampilkan bersifat fleksibel dan terbuka untuk disempurnakan. Kami sangat percaya bahwa setiap brand, terlebih lagi untuk Mercedes-Benz dengan karakter premium dan eksklusifnya, memiliki kebutuhan yang unik. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi ini dapat sepenuhnya disesuaikan dengan visi, preferensi, serta strategi yang ingin diwujudkan. Baik dari sisi fitur, pengalaman personalisasi, maupun integrasi layanan, semuanya dapat kita eksplorasi dan rancang bersama. Kami, Nirmala Digital Labs, membuka ruang diskusi seluas-luasnya untuk mengembangkan solusi yang benar-benar merepresentasikan nilai kemewahan, kenyamanan, dan prestis yang menjadi identitas Mercedes-Benz. Harapan kami, ini bukan sekedar sebuah aplikasi ya, melainkan sebuah pengalaman digital yang memperkuat hubungan antara brand dan para pelanggan terbaiknya. Kami mengundang Anda untuk melangkah bersama dalam proyek ini, menghadirkan sesuatu yang bukan hanya fungsional, tetapi juga berkelas, relevan, dan berkesan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya Muhammad Seva dari Nirmala Digital Labs. Pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak salah saat saya menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.